Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini Adi akan mereview sebuah film Doraemon yang berjudul Mendebarkan Balapan Sengit di Jalur Buatan Sendiri. Tapi Adi ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar kalian gak ketinggalan video review film Doraemon terbaru dan film lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke alur ceritanya. Jadi guys, film dimulai dengan diperlihatkan Doraemon yang membangunkan Nobita pada pagi hari. Namun Nobita tidak bangun-bangun dan akhirnya Doraemon menarik selimutnya dengan paksa. Nobita pun bangun dan mengeluh kalau setiap hari selalu saja melihat pemandangan yang sama, yaitu pergi ke sekolah yang sama. Nobita mengeluh dengan hari-harinya dan bilang kalau Doraemon gak akan pernah mengerti karena Doraemon gak pernah pergi ke sekolah. Doraemon lalu paham maksud Nobita dan bilang, apakah jika pemandangannya beda, Nobita akan semangat pergi ke sekolah? Doraemon lalu bilang, jalan, apapun yang ada di depan, tinggal jalan lurus saja. Nobita pun mengikuti kata Doraemon dan tiba-tiba dia bertemu Shizuka di jalan ke sekolah. Padahal biasanya tidak, soalnya jalannya beda. Dan kagetnya lagi, tiba-tiba pasar ada di dekat rumah Shizuka. Mereka berdua pun sedikit kebingungan, tapi harus tetap berjalan sebelum telat ke sekolah. Sementara itu, Suneo sedang mengobrolkan mobil remote-nya yang bisa menembakkan misil. Giant pun ingin meminjamnya, namun tiba-tiba ada Nobita dan Shizuka di belakangnya. Giant dan Suneo pun bingung kenapa tiba-tiba Nobita ada di belakangnya. Dan kagetnya lagi, mereka tiba-tiba ada di jalan bukit belakang sekolah. Lagi-lagi jalannya beda lagi. Namun Nobita ingat kata Doraemon untuk jalan lurus saja. Di sana si Giant sempat kesel karena jalannya beda dan jadi lama ke sekolahnya. Namun Nobita merasa jalannya ini rasanya tidak bosan. Ternyata semua lokasi itu sudah dikendalikan oleh Doraemon. Hal itu membuat Nobita dan teman-temannya kaget saat sekolah tiba-tiba ada di depan mereka. Setelah pulang sekolah, teman-teman Nobita pergi ke rumah Nobita dan mereka penasaran bagaimana Doraemon mengubah jalan ke sekolah. Doraemon kemudian mengeluarkan alat yang bernama peta penukar. Cara kerjanya cukup mudah. Jika petanya ditukar, maka tempat yang aslinya pun akan tertukar. Nobita baru sadar kalau tadi ternyata jalannya berubah karena ini. Suneo juga kepo, apakah semua peta bisa digabungkan? Dan Doraemon bilang kalau semua negara pun bisa. Suneo punya ide untuk balapan, tapi jalurnya kita buat sendiri katanya. Tentu Nobita dan Giant pun menyetujui ide Suneo itu. Suneo bilang kalau kita buat jalur startnya di rumah Suneo. Akhirnya mereka pun sampai di rumah Suneo. Di sana Doraemon bilang kalau balapan di tengah jalan itu sangat berbahaya. Jadi kita persiapkan di dunia lain saja. Wah, dunia lain? Apakah dunia hantu? Oke, kita tonton saja ya guys. Akhirnya Doraemon mengeluarkan alat yang bernama cermin dunia terbalik. Katanya di dunia cermin ini sedikit orangnya. Jadi kita bisa mengendarai mobil sesuka kita. Nobita dan teman-temannya pun masuk ke dalam cermin itu. Mereka pun mengatur jalan balapannya sendiri. Lalu di sana Suneo mengumpulkan koleksi mobil miliknya. Kemudian Doraemon membesarkan mainannya itu dengan senter pembesar dan memodifikasinya dengan alatnya. Akhirnya mobil Nobita dan teman-temannya sudah siap. Doraemon di sana yang menjadi wasitnya dan garis finishnya ada di Gunung Fuji. Mereka pun melaju dengan cepat dan meninggalkan Nobita. Namun di sana Nobita malah menghantam dinding. Nobita pun tertinggal dan mencoba menyusul teman-temannya. Sementara itu Suneo, Giant dan Shizuka sudah menuju jalan raya. Suneo dan Giant memimpin di depan menuju jalan ke laut.
disusul dengan Shizuka dan Nobita yang bahagia menikmati keindahan sekitar. Mereka pun menuju jalanan yang mengeluarkan musik dan dikelilingi oleh bunga yang indah. Mereka pun menuju ke sebuah wahana bermain dan melintasi jalur roller coaster. Sementara itu, Doraemon mengawasi mereka, namun tiba-tiba ada kepala tikus masuk dari cermin. Hal itu membuat Doraemon ketakutan. Di sisi lain, Nobita dan teman-temannya mau menyentuh garis finish. Namun tiba-tiba jalanannya berubah menjadi jembatan kayu. Dan mereka pun melewati goa yang gelap dan keluar dari balik air terjun. Ternyata semua itu ulah si tikus yang menginjak-injak peta. Doraemon mencoba menghentikannya namun dia malah pingsan dan alatnya malah mengeluarkan peringatan. Nobita dan teman-temannya pun terus berpindah lokasi dan sampai di ujung jurang. Sedangkan mobil mereka tidak bisa berhenti. Untungnya Doraemon kembali sadar dan mengembalikan jalannya. Dan di depan mereka adalah garis finish. Giant dan Nobita di sana berlomba-lomba. Namun Suneo di belakang punya rahasia dan membuat mobil Nobita dan Giant hancur. Namun di sana Giant masih bertahan di mobil Suneo dan memarahinya. Mereka pun berebut pengendalinya dan malah memencet pelontar. Sementara itu Nobita dan Shizuka ada di belakang dan jalan mereka terhalang mobil Suneo. Akhirnya semuanya pun terkena musibah. Di sana teman-teman Nobita mempertanyakan ke Doraemon karena kejadian tadi. Doraemon takut dimarahi, namun ternyata Nobita dan teman-temannya memuji Doraemon dan Doraemon pun pingsan lagi. Dan film pun selesai. Mengatur jalur kereta api sendiri. Film dimulai dengan diperlihatkan Nobita dan teman-temannya yang kagum terhadap teman barunya yang tinggal di gedung yang tinggi. Teman Nobita bilang dia tinggal di sini karena lokasinya dekat dengan stasiun kereta api. Nobita pun merasa iri karena temannya itu tiap hari ke sekolah naik kereta. Namun Suneo bilang kalau apartemen dekat stasiun itu harganya mahal. Katanya kalau bukan orang kaya tidak mungkin bisa tinggal di apartemen yang mahal ini. Nobita pun mulai berpikir lagi. Saat pulang ke rumah, terlihat Doraemon yang sedang menonton berita yang menceritakan tentang pembukaan stasiun baru di Jepang. Kemudian Nobita datang dan dia ingin punya stasiun pribadi. Nobita kalau minta sesuatu emang kadang aneh-aneh ya guys. Namun di sana sebenarnya Nobita hanya bercanda karena dia pikir Doraemon gak akan punya alat yang seperti itu. Namun tanpa disangka ternyata Doraemon punya alatnya. Doraemon kemudian mengeluarkan alat yang bernama mengatur jalan kereta api sendiri. Di sana Nobita menyepelekan dan bilang kalau ini mah cuma mainan. Doraemon pun marah karena Nobita sudah menyepelekan alatnya dan bilang kalau ini bukan mainan. Dasar Nobita ya, udah dikasih yang dia mau masih aja komplain. Doraemon kemudian terbang menggunakan baling-baling bambu dan dia merakit rel kereta di pagar rumahnya. Doraemon bilang kita harus pasang rel di tempat yang tidak mengganggu orang. Doraemon pun berhasil memasang rel di sekeliling rumah Nobita dan memasang jembatannya. Kemudian Doraemon mengeluarkan alat yaitu stasiun tambahan yang mengirim listrik. Dan Doraemon pun bilang kalau stasiun Nobita sudah selesai. Tapi Nobita tetap saja mengejek Doraemon kalau ini cuma mainan kereta-keretaan. Doraemon pun marah lagi dan mengingatkan Nobita kalau ini bukan mainan. Doraemon kemudian mengeluarkan beberapa model kereta api untuk dipakai Nobita. Dan kereta yang Nobita pakai pertama itu adalah kereta diesel atau kereta bensin. Katanya kereta itu berjalan pakai bensin bukan listrik. Namun Nobita gak tertarik sama kereta itu karena kereta itu sudah kuno katanya. Kemudian Nobita memilih kereta kedua yaitu kereta kamar tidur yang cocok dengan Nobita yang hobi tidur. Nobita pun memasangkan kereta itu di rel. Dan tiba-tiba
keretanya jadi dua dan tiba-tiba juga keluar kartu dan Nobita pun mengambilnya. Doraemon bilang ke Nobita untuk tunjukkan kartu itu di depan kereta. Tiba-tiba Nobita mengecil dan masuk ke dalam kereta itu. Saat di dalam kereta, Nobita kagum karena melihat isinya ada kasurnya dan sangat realistis seperti nyata. Nobita pun senang dan dia mencoba tidur di sana. Tiba-tiba nongol alias muncul Doraemon dan dia bilang kalau keretanya siap jalan. Kereta pun mulai melaju dan Nobita menikmati suasananya di dalam. Kereta itu melaju mengelilingi rumah Nobita. Nobita pun menyapa kucing di sana. Lalu ada ibu di sana yang sedang menjemur dan dia menggerutu dan bilang kalau ibu mencari Nobita dari tadi gak ketemu. Padahal Nobita sedang naik kereta di depan ibunya ya guys. Kereta itu pun melintasi jembatan buatan Doraemon dan berhenti di stasiun awal tadi Nobita berangkat. Nobita pun memuji alat Doraemon yang bagus ini. Di sana, Nobita malah minta bikin jalur kereta ini ke sekolah agar dia bisa tidur di perjalanan. Doraemon pun gak habis pikir dan bilang kalau Nobita emang jenius dalam hal pemalas. Akhirnya, Doraemon pun mengeluarkan alat yang lebih besar dan menyuruh Nobita untuk memasang relnya sendiri. Nobita pun menerima dengan senang hati alat dari Doraemon itu. Di sisi lain, di lapangan, di sana ada teman-teman Nobita yang bermain. Sementara itu, Nobita sedang sibuk memasang rel melewati teman-temannya. Hingga akhirnya dilihat Suneo dan teman-temannya pun kepo. Nobita pun mengajak teman-temannya untuk ikut bersamanya ke sekolah naik kereta. Namun teman-temannya bingung maksud Nobita itu apa. Nobita pun menjelaskannya dan Suneo dan Giant pun mencobanya. Nobita mengenalkan stasiun dan beragam lokomotif kereta api. Teman-teman pun bekerja sama dengan Nobita. Dimulai dari Shizuka yang memasang rel di taman bunga di rumahnya. Giant yang mencoba memasang rel di pembatas jalan meskipun hal itu susah. Kemudian Suneo memasang rel di depan rumah Paman Kaminari dengan kecapean. Lalu Haruo yang memasang stasiunnya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan Nobita yang memasang rel dan stasiun di kelasnya. Sore hari pun tiba dan Nobita pulang ke rumahnya. Nobita melaporkan ke Doraemon kalau relnya sudah berhasil dipasang. Doraemon pun akan memastikan rutenya. Namun di sana, Doraemon melihat rute yang dipasang Nobita dan teman-temannya sangat berantakan. Doraemon pun merasa takut kalau teman-teman Nobita naik kereta secara bersamaan akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Namun, Nobita malah menyepelekannya karena dia bilang, "Kan ini mah kereta mainan, jadi gak apa-apa dong." Doraemon pun memarahi Nobita dan bilang kalau ini bukan mainan. Doraemon kemudian merevisinya dan membuat jadwalnya. Pada malam harinya, Doraemon berhasil membuat jadwal dan menelepon Suneo dan bilang kalau jadwal Suneo besok berangkat jam 7. Suneo pun gak mau, tapi Doraemon memarahinya dan bilang kalau kalian gak bisa berangkat bersamaan. Kemudian Doraemon juga menghubungi Shizuka dan bilang kalau jadwalnya besok jam 7:10. Pagi hari pun tiba. Doraemon di sana dengan alat monitor terbangnya akan memantau teman-teman Nobita agar sampai di sekolah dengan selamat. Pertama, ada Haruo yang masih ngantuk. Kemudian Shizuka yang sangat senang ketika naik kereta dari rumahnya. Dan keretanya melewati bunga-bunga yang indah. Doraemon pun mengaturnya. Sementara itu, Nobita masih tidur dan Doraemon pun membangunkannya. Nobita pun berangkat dengan posisi yang masih ngantuk sambil membawa bantal. Akhirnya, Nobita pun naik kereta dan dia melanjutkan lagi tidurnya di dalam kereta itu. Namun Doraemon khawatir kalau dengan begini teman-teman Nobita bisa sampai ke sekolah dengan terlambat.
Namun tiba-tiba ada peringatan masalah dengan relnya Suneo. Suneo pun memberitahu kalau rel yang kemarin dipasang sekarang udah gak ada. Tidak hanya Suneo, Giant dan Shizuka pun relnya pada hilang. Waduh, kalau udah gini gawat ya guys. Ternyata semua itu ulah paman Kaminari yang mengira kalau itu adalah sampah yang ada di depan rumahnya dan dia pun membersihkannya. Doraemon pun menyuruh teman-teman Nobita untuk turun di stasiun terdekat dan lari ke stasiun rumah Nobita. Mereka pun lari menuju stasiun dengan terburu-buru. Tiba-tiba kereta yang Nobita naiki dinaiki juga oleh teman-temannya di sana. Doraemon pun memberitahu Nobita kalau teman-temannya akan pergi ke sekolah pakai keretanya Nobita. Kereta Nobita pun berjalan lagi dan Nobita protes padahal sudah enak-enak tidur, malah kayak gini katanya. Sementara itu di sana Doraemon masih sibuk mengatur jalur. Lalu tidak sengaja ada jembatan yang tersenggol oleh anak hingga rusak yang membuat Doraemon semakin panik. Doraemon pun memberitahu teman-teman Nobita dan mereka pun jadi semakin panik. Nobita pun gak tahu apa yang harus dilakukannya sekarang. Kata Doraemon, kalau kalian kembali, kalian akan terlambat. Jadi mau gak mau harus maju terus. Tentu hal itu membuat Nobita dan teman-temannya kaget. Kereta itu pun melompat dan berhasil mendarat dengan sempurna. Namun tiba-tiba kereta mereka terhenti karena mesin listriknya rusak. Teman-teman Nobita pun takut terlambat. Namun Doraemon komitmen kalau dia akan membawa penumpang sampai tujuan sebelum mereka sebelum mereka terlambat maksudnya. Tiba-tiba terdengar sesuatu. Ternyata itu adalah Doraemon yang pakai kereta diesel yang gak perlu listrik. Jadi Doraemon bisa mendorong kereta Nobita sampai tujuan. Doraemon pun mendorong kereta Nobita dan melaju dengan cepat. Meskipun suasana di dalam kereta sangat berdesak-desakan dan gejela-gejeluk kalau bahasa Sundanya mah, mereka pun melihat Pak Guru yang akan masuk ke kelas dan mereka gak boleh telat. Mereka pun balapan dengan Pak Guru di sana dan mereka akhirnya sampai di kelas dengan lesu dan capek karena sudah perjalanan dengan kereta sebelum Pak Guru datang. Dan film diakhiri dengan Doraemon yang promosi stasiun keretanya dan teman-temannya pun kapok untuk menggunakan kereta Nobita dan Doraemon itu. Dan film pun selesai. Dan dapat diambil kesimpulan dari film ini bahwa kita itu harus bersyukur masih diberi kaki untuk bisa berjalan kemanapun yang kita mau. Dan kita tidak boleh memaksakan keinginan kita. Karena jika itu dipaksakan, hasilnya tidak akan memuaskan. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton di channel M. Adi Setiadi. Jangan lupa buat klik subscribe dan nantikan video review film Doraemon terbaru dan film lainnya. Bye-bye.